Bab 5 Sutua. Aku sudah bertemu dengan adikmu, jangan khawatir. Aku akan melindungi mereka, dan tidak ada yang bisa menyakiti mereka kecuali aku mati. Satu Xiao Chen membelai potongan abu-abu seperti tulang cincin berukir, nadanya rendah dan tegas. Cincin tulang ini, yang dia miliki sejak dia masih kecil, menurut peramal tua itu, memiliki rahasia besar. Setengah bulan yang lalu, dia pergi ke naga atas saran seorang peramal tua untuk mencoba membuka rahasia cincin tulang. Orang yang menemaninya saat itu adalah saudara laki Suking, Su Yunfei. Akibatnya, Su Yunfei mati untuk menyelamatkannya. Ketika dia akan mati, dia menyebutkan panggilan telepon saudara perempuannya dan memintanya datang untuk membantu menyelesaikannya masalah. Oleh karena itu, setelah kembali ke China dari naga, dia datang ke kota Longhai tanpa menunggu luka-lukanya. Dia takut dia akan terlambat dan saudari Suking akan dalam bahaya, tapi sekarang sepertinya tidak seburuk itu Sutua. Ketika kamu menyelesaikan masalah untuk adikmu, aku akan kembali ke naga untuk menemukan petunjuk. Hutang, aku harus membayar dengan darah tidak peduli siapa pihak lain atau kekuatan mereka. Aku akan membuat mereka membayarnya. Harga, Xiao Chen memancar kemana-mana. Ada aura pembunuh yang dingin, dan matanya penuh dengan rasa dingin yang hebat. Bel berbunyi, dia menahan aura pembunuhnya, dan menjawab telepon. Saudara Chen, bagaimana kabarmu di sana? Semuanya berjalan dengan baik. Oh, di mana kamu tinggal? Datanglah padaku, aku tinggal di sini bersama Suking. Xiao Chen menyalakan rokoknya. Bagaimana dengan hal-hal yang aku minta? Xiao Dao, 3. Telah dipilih, tunggu saja untuk saudara Chen memutuskan. Baiklah, saya akan pergi ke sana ketika saya punya waktu besok. Oke. Setelah menutup telepon, Xiao Chen mengambil beberapa napas dalam-dalam dari rokok, bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Malam tanpa kata, dan fajar dalam sekejap mata. Sekitar pukul 6, Xiao Chen bangun. Setelah dia mandi, dia meninggalkan villa dengan ringan dan berjalan berputar-putar. Ini adalah kebiasaan pribadinya. Ketika dia datang ke lingkungan yang tidak dikenalnya, dia selalu harus berada di tempat pertama, mengetahui semuanya sekaligus. Dia dapat bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin jika ada keadaan darurat. Ketika dia kembali ke villa, Suking sudah bangun dan sedang membuat sarapan di dapur. Mendengar gerakan pintu, Suking menjulurkan kepalanya, melihat Xiao Chen, dan berkata sambil tersenyum, pergi untuk berolahraga pagi. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tidak, saya akan melakukannya sendiri. Saat keduanya berbicara, Su Xiaomeng turun ke bawah. Dia memandang Xiao Chen dan tidak bisa menahan untuk menggertakkan giginya. Tadi malam, dia dengan 2 akan pembunuhan besar berturut-turut. Dia tidak hanya gagal mengalahkan Xiao Chen, tapi dia digosok di pantatnya, membuatnya sering marah. Dia tidak tertidur di malam hari, bahkan ketika dia tertidur, dia tidak mengerti mengapa kamera yang bagus tidak merekam apapun. Mungkinkah Xiao Chen yang melakukannya, tapi bagaimana dia melakukannya? Kata-kata yang dia ucapkan ketika dia pergi membuat giginya semakin menggelitik karena kebencian. Itu benar-benar penuh kebencian. Xiao Chen mengabaikan kertakan gigi Su Xiaomeng dan menyapa. Sambil tersenyum, Xiaomeng, selamat pagi. Aku baik, kakakmu. Aku tidak punya saudara perempuan. Xiao Chen, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu melakukan kamera? Su Xiaomeng memelototi Xiao Chen dan merendahkan suaranya. Xiao Chen tersenyum dalam hati, tetapi wajahnya penuh kebingungan. Kamera? Kamera apa? Kamera di kamarku. Xiao Chen pura-pura kaget. Ah, Xiaomeng, ada kamera di kamarmu. Selfie atau apalah? Tidak baik, tidak aman. Anda lupa tentang pornografi tahun-tahun sebelumnya, iya kan? Foto, kawan. Dia sudah meninju wajahnya. Ayo, berikan gadis kecil itu segelas air madu. Persetan, kamu hanya memotret, seluruh keluargamu memotret. Su Xiaomeng mengguncangnya, mengepalkan tinjumu. Jika kamu bisa mengalahkan ini, apa yang kalian berdua bicarakan? Suking keluar dari dapur. Hehe, berbicara tentang fotografi, Xiao Chen berkata sambil tersenyum. Xiao Chen, apakah kamu suka fotografi juga? Xiaomeng juga menyukainya. Kamu dapat berkomunikasi lebih sering. Ini semua disemprotkan. Lebih banyak pertukaran. Apa yang harus ditukar? Bagaimana cara berfoto dengan pertukaran? Xiaomeng, ada apa denganmu, Suking?
Melihat reaksi adik perempuan itu, batuk, tidak apa-apa, aku tersedak. Su Xiaomeng menyembunyikan minumlah perlahan. Kamu adalah orang yang besar, dikatakan, melanjutkan, saya akan menggoreng telur. Xiao Chen menahan senyum dan mengangguk. Bagus. Ketika Su Qing memasuki dapur lagi, Su Xiaomeng menunjuk Xiao Chen dan berkata dengan marah, wah, jangan sombong. Aku pasti akan membiarkanmu keluar, pasti, benarkah? Xiao Chen menggaruk kepalanya, kalau begitu aku harus berbicara dengan adikmu tentang perjalanan sekolahku. Su Xiaomeng hampir menangis. Sial, apakah pria ini laki-laki? Mengapa kamu mengancam dirimu dengan ini, Tuhan? Cepatlah pukul petir dan bunuh ini kawan, Xiaomeng. Kamu dapat melihat bahwa kami tidak memiliki dendam. Bagaimana dengan kesepakatan? Jangan mencoba mengusirku. Dan aku tidak akan pergi ke sekolah untuk memblokirmu. Bagaimana? Tidak mungkin. Aku harus menendangmu keluar. Apakah tidak perlu bicara? Tidak. Oh, kalau begitu aku akan berbicara dengan kakakmu. Aku pikir dia pasti sangat senang membiarkanku pergi ke sekolah, melindungimu. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju dapur. Ketika Su Xiaomeng melihatnya, dia menjadi cemas. Kamu bajingan. Beri aku kamu memanggilku apa? Xiao Chen menoleh dan mengangkat alisnya 11 bajingan tidak. Xiao Chen, tidak besar atau kecil, ya, kamu harus memanggilku kakak Chen. Mengetahui bahwa aku pamanmu Chen, Su Xiaomeng tidak bisa menahan api lagi. Oh, kamu bisa memanggilku paman Chen juga. Ini generasi aku sial. Su Xiaomeng hampir mati tersedak. Bukan kebiasaan yang baik bagi seorang gadis untuk berbicara bahasa kotor. Yah. Aku harus pergi ke saudara perempuanmu untuk membicarakannya. Xiao Chen selesai berbicara dan pergi ke dapur lagi. Su Xiaomeng tidak peduli untuk marah. Dia buru-buru berdiri di depan Xiao Chen dan nada suaranya melunak. Aku tidak akan mengusirmu. Oke, mari kita jauhkan air dari sumur, tapi itu tidak akan berhasil sekarang. Kembalilah. 4. Poinnya tumbuh sedikit lebih cepat. Lalu apa yang kamu inginkan? Datang dan dengarkan kakak Chen. Xiao Chen berkata dengan sedikit gugup. Kenapa, tidak? Su Xiaomeng menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Dan akhirnya menarik napas dalam-dalam. Dengan menghela nafas lega, dia berkata, kakak Chen, 11 bicaralah lebih keras. Sinyalnya tidak bagus. Saya tidak bisa mendengarnya. Su Xiaomeng menahan amarah yang cukup untuk membakar di Samudra Pasifik. Dan berkata dengan keras, kakak Chen, apa, benar? Su Xiaomeng meremas senyum jelek, tetapi mengutuk dalam hati, bajingan sialan, ayo membaca buku nyanyian keledai, mari kita lihat. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan, menikmati diri mereka sendiri, makan sarapan setidaknya. Tampak seperti ini di permukaan. Setelah makan, mereka hanya membersihkan naik, dan mereka bertiga pergi dari villa, membawa Su Xiaomeng ke sekolah terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke perusahaan. Xiao Chen, anak ini Xiaomeng agak eksentrik dan pemberontak, jadi jangan mengenalnya secara umum. Su Qing berkata kepada Xiao Chen setelah Su Xiaomeng turun dari mobil. Dua tidak, saya pikir gadis ini cukup bagus. Adapun kelompok usia pemberontakan, siapa yang belum pernah memberontak sebelumnya? Su Qing tersenyum dan gubah topik pembicaraan. Saya mendiskusikannya dengan Sister Lan tadi malam. Anda memasuki perusahaan sebagai pengawal pribadi saya, di bawah Departemen Keamanan. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak masalah. Yah, untuk masalah spesifik, ketika Anda tiba di perusahaan, Anda dapat mendengarkannya. Oke, Xiao Chen mengangguk, memikirkannya, dan bertanya. Mata Su Qing sedikit berubah. Tetapi dia segera melanjutkan pengaturan normalnya. Su Qing, ada apa denganmu? Jadi apakah ada target tersangka? Tidak, itu artinya kita tidak bisa melakukan apapun selain pertahanan pasif. Su Qing mengangguk. Yah, jadi sekarang kita hanya bisa menunggu. Oke. Xiao Chen tidak berdaya, memarahi dalam hati. Sialan 9, lebih baik kamu datang lebih awal. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Su Qing melirik Xiao Chen, menghela nafas dalam hatinya. Bukannya aku tidak memberitahumu masalah sebenarnya, tetapi masalah ini terlalu terlibat, begitu bocor.
Saya khawatir itu akan menjadi badai. Untuk sementara waktu, keduanya memiliki pikiran mereka sendiri, dan tidak satu pun dari mereka berbicara lagi. Ketika mereka tiba di perusahaan, Su Qingmen jelaskan beberapa kata, dan kemudian mulai sibuk. Sementara Xiao Chen datang ke kantor asisten. Kakak Lan, kamu sangat cantik hari ini. Mata Xiao Chen berbinar ketika dia melihat Qin Lan. Qin Lan hari ini mengenakan gaun hitam untuk garis besar busur yang indah, disorot dengan getaran seksi. Apa, bukankah adikku cantik kemarin? Qin Lan berpura-pura marah. Tentu saja tidak, Suster Lan cantik setiap hari dan selalu sangat menawan. Gelombang Xiao Chen memuji wanita itu, dan datang tanpa membuka mulutnya. Hehe, Anda akan berbicara dengan baik untuk membujuk saya, Qin Lan Mei tersenyum. Duduklah. Apakah Tuan Su memberitahu Anda? Yah, saya sudah mengatakan semuanya. Saya tidak punya pendapat, jangan khawatir. Meskipun Anda milik Departemen Keamanan, tapi itu tidak berada di bawah yurisdiksi Kementerian Keamanan. Anda memiliki dua pemimpin. Satu adalah Tuan Su, bagaimana dengan yang lain? Yang lain adalah saya, membidik dada Qin Lan yang gemetar karena tawa. Dia menyeringai jahat. Saudari Lan, kamu adalah seorang pemimpin. Tidakkah kamu tidak terucapkan? Kalau begitu itu tergantung pada kinerjamu. Qin Lan mengedipkan mata. Seperti sutra, hei. Kalau begitu aku harus melakukannya dengan baik. Setelah keduanya bercanda beberapa kali, Qin Lan memperkenalkan Xiao Chen lagi, tentang Departemen Keamanan. Departemen Keamanan berada di bawah Departemen Administrasi dan Personalia. Total ada lebih dari 50 orang, tetapi kebanyakan dari mereka ditugaskan ke Departemen Pabrik. Ada lebih dari 20 orang di perusahaan, dan pengawas keamanan bertanggung jawab. 11 kantor Anda juga berada di atas Departemen Keamanan. Saya masih memiliki kantor, tentu saja, tapi itu sementara. Di sana, Anda bisa kembali ke sini ketika kantor di sebelah saya habis. Hei, bukankah kamu harus bekerja keras? Bukankah cukup bagi kita untuk memiliki satu kantor? Seperti kata pepatah, pria dan wanita cocok, dan bekerja tidak melelahkan. Xiao Chen sengaja menekankan kata itu. Sedang mengerjakan, kamu nak, manfaatkan adikku lagi. Qin Lan menatap Xiao Chen dengan tatapan putih. Berhenti bicara omong kosong denganmu. Aku akan mengirimmu untuk melapor satu. Lan mengangguk. Oke, kamu pergi ke sana. Saya akan memberikan oke. Xiao Chen meninggalkan kantor asisten dan pergi ke pengawas keamanan untuk menelepon sebuah toilet, dan kemudian berjalan ke Departemen Keamanan.